lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa atubu ilaih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif syekhuna Syekh al-alim al-alama Syekh Ahmad bin Husain al-Syahir Abu Sujah wa syarih Syekh Muhammad ibn Qasim wal mutarikin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin ya Allah. Minum sama yang lain belok. Boleh kamu jawab? Anu separuh ibadah, separuhnya munakah apa dulu ibadahnya? Yang kemarin separuh ibadah, separuh munakah. Halaman 6. Ini baca tadi. Pilih-pilihan aja. Tanggung jawab sekali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Faslun fi mujibil ghusli. Bermula ini ialah pasal fi mujibil ghusli, di dalam mewajibkan mandi. Fi mujibil ghusli, yang tetap di dalam menerangkan mewajibkan mandi. Wal ghuslu lughatan sailanul ma'i 'ala syai'i mutlaqan. Wal ghuslu, yang dinamakan mandi, bermula yang dinamakan mandi lughatan menurut bahasa, sailanul ma'i ialah mengalirkan air
ala syai'i atas sesuatu, mutlakon secara dengan secara mutlak. Jadi yang dinamakan mandi secara bahasa menurut etimologi mengalirkan air di atas sesuatu, di atas benda. Misalnya menyiram lantai, menyiram basuh piring, termasuk ke tapas, itu kan menyiram, mengalirkan air di atas sesuatu. Itu mandi, tapi mandi menurut bahasa. Ini disiram, mandi menurut bahasa. Wa syar'an dan menurut istilah syariat fikih yang dinamakan mandi sailaluhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Mandi menurut syariat sailaluhu ialah mengalirkan air, menjalankan air, kembali ke air. Sailaluhu mengalirkan air ala jami'il badani atas mengalirkan air ala jami'il badani atas seluruh badan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Biniyatin mengalirkan air di atas badan tadi, biniyatin dengan niat makhsusatin yang ditentukan, yang khusus. Jadi mandi menurut syariat mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Nawai Quran hadisin akbari anjami'il badani fadlillahi. Sudah benar harus hafal. Kenapa nggak ada sah mandinya dengan ada sah masih junub sembahyang baca Quran yang misalnya sembahyangnya ada sah. Kenapa? Karena di antara syarat sholat harus suci dari hadas, harus kecil atau hadas besar. Jadi namanya mandi. Sailaluhu ada jami'il badani mengalirkan air di atas seluruh badan biniyatin makhsusatin dengan niat tertentu. Artinya di antara wajib rukun mandi harus berniat. Biar mandi kalau ada berniat lain mandi wajib, itu mandi biasa. Kalau junub mandi tanpa niat mandinya tidak sah. Suci dari haid, suci dari nikas, mandi tapi kalau berniat sah mandinya. Ada niatnya. Ini niatin maksud suatu. Yuk keluar dulu. Walladhi yujibul husna sittatu asya'a. Salah satu tashtariku fiha rijalu wal nisa'u. Wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu wa salasatun tuhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haidu wal manfasa'u wal wiladatu. Walladhi yujibul husna bermula yang mewajibkan apa itu alladhi al-husna akan nanti sittatu asya'a ialah 6 beberapa macam hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Artinya kalau kada mandi dosa itu ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Salah satu minha bermula yang 3 minha dari 6 tashtariku
berlaku fiha di dalam tiga ar-rijalu siapa laki-laki wan nisa'u dan perempuan. Hal sesuatu perkara yang wajib mandi itu ada 6. Yang 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wahia bermula yang 3 tadi berlaku bagi laki dan perempuan. Iltiqaul khitanaini ialah bertemunya 2 khitan, 2 farji, 2 kemaluan. Artinya maaf berjima, suami istri berjima. Suami istri, laki bini kalau berjima, dua-duanya wajib mandi. Lakinya wajib mandi, bininya wajib mandi. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'u bi iladin hayyin wa bihin, dan dianggap dihitung an hadzal iltiqa'i apa ini jima, pertemuan 2 khitan, dihitung bi'ilajin dengan memasukkan hayyin orang yang hidup, wadihin yang jelas, wajib yang memasukkan siapa dia, hasyafatat dzakari atau hasyafah dzakar kepala kemaluan minkum dari dia, memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam farji perempuan itu membuat wajib mandi. Au qadruha atau memasukkan qadruha akan perkiraan hasyafah, perkiraan hasyafah dekar kemaluan min maqtu'iha dari karena terputusnya hasyafah fi farjin ke dalam, memasukkan fi farjin ke dalam farji atau yang masuk hasyafah yang dimasukkan ke farji perempuan sedikit apa porno sakit gitu. Memasukkan menurut ukuran. Kenapa? Min maqtu'iha karena terpotong, hasyafahnya terpotong lalu berjima. Berjima tadi menurut ukuran, jangannya ada masuk. Itu lalu dikira-kira menurut perkiraan fi farjin ke dalam farji ini juga wajib mandi. Wa yasirul adamiyyu junuban bi ilajin wa yasiru dan jadilah wa yasirul adamiyyu dan jadilah anak Adam manusia al-mulidu yang memasukkan fihi ke dalam farji junuban ialah junub orang yang memasukkan hasyafah tadi ke dalam farji junuban sore soro saudara kanak ada niu isim soro junuban khobar soro. Jadilah anak Adam itu yang memasukkan kemaluannya ke dalam farji junuban menjadi junub bi'ila jima dekaro sebab memasukkan sesuatu dekaro yang telah tersebut. Pas sudah berjima maka dia menjadi junub. Oleh karena junub maka wajib mandi. Ammal mayyitu fala yu'adu wasluhu bi'ilajin fihi. Adapun bermula mayit
Amal mayitu, adapun orang mati, fala yu'adu, maka tidak diulang, tidak dikembalikan. Wasluhu, mandinya mayit, wasluhu, memandikan mayit, bi'ilajin fihi, sebab memasukkan kemaluan fihi ke dalam farji. Misalnya maaf, ada orang meninggal hanya kawin belum berjima, pas dijimakan ya sudah dimandiin mayitnya. Nah itu mandinya kalau usah diundang. Ada mayit mati sudah dimandiin hanya kawin, malam tadi kawin, tadi sore meninggal, belum berjima lawan bininya. Pas mati mau apa tuh berjima, dari berjima dijima. Nah apakah juluk karusa la yu'adu wasluhu, mandinya tidak diundang. Sekali lagi, mayit fala yu'adu wasluhu, maka tidak diulang wasluhu, memandikan mayit bi'ilajin fihi, dengan memasukkan ke dalam memasukkan kemaluan ke dalam farji. Itu juga sebaliknya, bininya yang meninggal hanya kawin belum berjima, pas dia sudah dimandi pas lawan lakinya. Nah mandinya jangan kurang. Udah terus saking cari diri lagi dia kan bisa diambil. Mandi anu bulan sudah apa namanya karena banyak penyakit. Wa ammal khansan muskilu, lanjut habis kata makan. Ini separuh ibadah, separuh gunakan. Adapun khunsa muskil, yang dinamakan khunsa muskil, orang mempunyai dua kemaluan. Insya Allah tak zaman hari ini beda. Dulu biasa ada muskil, khunsa banci itu bukan bencong laki yang dari bupati itu lain, itu memang laki yang dengan sifatnya bupati ini yang begitu berambut palsu, botang misalnya, itu dan bisa itulah yang boleh. La'anallahu musyabbihin bin nisa minar rijal, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Lucu, batin, apa lagi? Pakai emas sudah boleh lah, biar haram. Emas itu cuma satu alat jual beli zaman dulu, kedua perhiasan perempuan, ketiga apa namanya syiar masjid kubahnya pakai emas, pondok lambangnya pakai emas misalnya, itu boleh. Nah selain tiga ini boleh, lakian pakai emas tidak boleh, haram. Alasannya karena butir-butir emas itu ada kalau dipasangkan ke kulit, ke tangan, ke leher, itu menyatu dengan daging. Ada namanya penyakit koroner dan koroner. Terus masuk ke kulit menyerap ke dalam, akhirnya terganggu. Ibu mati dari dihina, kalau bina pas mati, bisa mati dari dihina, ada mati dihina, sesak napas nih bu, gara-gara koroner tadi emas butir-butir emas. Mendingan kenapa boleh? Karena setiap darah head keluar, koroner tadi keluar juga, umpat darah head, itu umpat lawan darah head. Mendaki nanti jadi pakai emas head lah, sunat dua kali. Boleh. Sekali lagi, la'anallahu musyabbihin bin nisa bin nisa minar rijal, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. La'anallahu, melaknat siapa Allah, al-musyabbihin, akan orang-orang yang menyerupai bin nisa dengan perempuan minar rijal, dari laki-laki.
tangan, berkerudungan, kadang-kadang mulai video anak lucu gitu, anak lucu kalau bisa supaya dirang misalnya, itu. Sebaliknya itu juga, binian tidak boleh menyerupai pada laki binian, tidak boleh. Karnaval pawai bisa ngot binian pakai topian misalnya, tidak boleh tuh. Tapi untuk ngajian tahunan pagi ini tidak tahu. Tidak boleh dilaknat sama Allah. La yu'amil muslimin. Apa itu muslim? Muslim itu orang mempunyai dua kemaluan. Hasabah lawan farji. Yang dinamakan laki-laki manlahu dekarun bahwa mudakarun. Kalau siapa yang punya dekar maka dia mudakar kan laki-laki. Manlahu dekarun, siapa yang punya dekar bahwa mudakarun maka dia adalah kalau bisa dekar berarti binian, bila bisa dua berarti khunsa muskil. Kayak apa tuh? Wa ammal khunsan muskilu, adapun bermula khunsa bagi muslim fala wusla alaihi, maka tidak ada mandi sama sekali alaihi atas khunsa muslim. Alaihi ialah tetap atas khunsa muslim biila dihasafatihi, sebab memasukkan kepalanya dia, kepala kemaluan dia. Ini kawin lalu berjima. Wala biilajin fi kubulihi, dan tidak wajib mandi, tidak ada mandi biilajin sebab dimasuki fi kubulihi di dalam kuburnya muslim. Baik inya yang menjima atau inya yang dijima tidak wajib mandi. Jadi kalau orang mempunyai dua kemaluan, yang wajib mandi dua-duanya apa namanya, laki ini iltiqaul khitanaini, bertemu dua kemaluan. Yuk lanjut. Wa minal mustaraki inzalun. Wa minal mustaraki, dan termasuk dari musyarak umum berlaku bagi laki dan perempuan. Inzalun ialah keluar, inzal ai artinya khurujul maniyyi, keluar mani min syakhsin, dari seseorang bi ghairi ilajin, dengan selain berjima. Keluar mani sebab mimpi, keluar mani sebab mahayal misalnya, tanpa berjima. Wa ikolan mandiyu, walaupun sedikit mandinya, kakutrotin seperti setetes, tetap wajib mandi. Mimpi keluar setetes terus langsung bangun misalnya, wajib mandi. Mahayal, kaju terus keluar setetes, wajib mandi. Punya mandi, wardi, karena mandi, karena wajib mandi. Walau kanat ala launid dami, walaupun adalah mandi itu ala launid dami, ialah tetap atas darah warna darah, ala launid dami, atas warna darah. Ada orang kalau mandi warna darah kayak agak kehabangan, sedikit warna merah, warna abang, tetap wajib mandi. Lain head tuh mandi itu, beda head, mana head. Walau kanan khoriju bijima'in, walaupun adalah mandi yang keluar bijima'in, ialah dengan jima, awailihi atau selain jima, fi yaqodotin, di waktu sadar, mahayal, belum mandi.
Au naumin bisyahwatin, atau tidur dengan syahwat mimpi. Au wariha, atau selainnya, intinya keluar mandi. Min tariqatil muqtadi, dari jalan yang sudah biasa. Au warihi, seperti tidak biasa, selain dia biasa. Keluar mandi yang kalau biasa dengan cara apa? Cuma itu sudah biasa lah ya lah, mimpi. Awalihi, atau bukan biasa, jarang-jarang keluar mandi. Waktu keluar itu dengan cara jarang-jarang. Contoh, ka'ang kasaro solbuhu, seperti pecah. Solbuhu, tulang punggungnya dia. Akhirnya lalu keluar mandibuhu, mandinya dia. Ini jarang. Ada tulang sulbinya pecah, lalu keluar mandi. Nah, ini wajib mandi. Intinya keluar mandi wajib mandi dengan cara apa saja, baik dengan cara yang sudah biasa atau yang jarang, walaupun setetes keluarnya, walaupun warnanya warna darah, tetap wajib mandi. Yang ketiga, wa minal mustaraki, wa minal mustaraki, dan termasuk dari musyarak umum wajib mandi yang berlaku bagi laki dan perempuan. Al mautu, ialah mati. Orang mati wajib dimandikan. Kewajiban orang Islam terhadap orang Islam yang sudah mati itu ada 4. 1, memandikan. 2, mengapani. 3, menyolati. 4, menguburkan. Nah, mandi masuk wajib bagi mayit, bagi orang mati. Illa fi syahidin, kecuali di dalam mati syahid. Mati syahid kalau wajib mandi. Kenapa? Supaya darahnya kena di akhirat menjadi saksi di hadapan Allah. Ini Allah, darah si A, dia mati syahid dulu sebagai saksi. Sini seperti Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu namanya, kenapa tahu? Ada Ja'far kan? Itu Ja'far mah, Sayyidina Ja'far. Namun yang mati syahid jadi wajib dimandiin. Illa fi syahidi, kecuali mati fi syahidi, di dalam syahid, orang yang membela mati gugur dan di dalam membela agama Allah. Mati syahid cukup sholati pas kubur sudah tidak kuburan masal, cuma jangan mandi jangan. Kedua, kafir dini, kafir damai, kafir muahadah, kafir sudah ada perjanjian damai. Kita bisa kawan kafir, yang baik, kafir hidup membantu, menolong, baik sama kita, bisa bertangga. Lalu nanti kita masih boleh, masih diharuskan 3 berlaku. 1, memandi, 2, mengapani, 3, mengubur. Sembahyang jangan. Kenapa? Kan sholat hablumillah, yang mati kafir. Wah, namanya kampung. Allah firlahu warhamu berawa usul sabila kampung al-fatihah misalnya. Kenapa? Karena doa dalam sholat itu hablumillah. Kalau kita memandi, mengapani, mengubur dengan hablumillah nas, hubungan sesama manusia. Sembahyang diososi dalam Fatihah doai misalnya hablumillah. Nah doai makanya kafir baik dan langsung baiknya tetap tidak boleh. Itu berhubungan dengan Allah. Wah. Kafir harbi orang Islam yang paling tidak berlaku, jangan dimandi, jangan dikabari, jangan sembayangi, jangan sok, jangan
ubur, buang aja ke laut atau ke hutan. Biar jadi makan anjing, makan babi, misalnya. Begitu juga orang letak. Orang letak mati itu berlaku sama kafir harbi. Jangan dimandi ini. Kenapa begitu? Aduh, selama hidup sudah harus sembahyang, melawan ulang. Kita boleh dulu tuh. Pasti bagi bang. Kada. Kenapa? Wah, apa sembahyang wajib? Biasa apa? Itu pandai aja tuh. Sudah nggak percaya sembahyang wajib. Itu. Wah, bertat. Pas mati. Puasa. Itu apa puasa wajib? Kayak mama pas mati bagaimana pakai ini? Kalau wajib puasa tuh. Quran tuh udah percaya. Style-nya. Bertat tuh. Datang yang mati, nah, jangan disembayangi, jangan dimandi, jangan dikubur di kuburan muslim. Berlakunya sama kayak kafir harbi. Awas dah, jangan berbeda itu. Nanti di sulam taufik, sulam apa tuh? Sulam apa namanya? Sulam taufik. Itu. Karena hari ini orang belajar apa yang beliau tuh banyak berpandai sembarangan, intinya kada sadar sampai jatuh ke murtad, biar bergayaan salam aja ke malaikat ini doa sembahyang dosa pada titip salam aja bayar kalau boleh murtad biar bergaya murtad pakai syahadat lagi ulang-ulang puasa paham aja sampai malaikat paham aja tidak boleh murtad. Yang boleh berpuasa pamangkan Nabi Kumaridon kalau ada sabarin aidatul min pamangkan Nabi Kumaridon siapa yang ada di antara kalian maridon sakit kalau ada sabarin atau perjalanan jauh seukuran sudah besar 85 km aidatul min ayyamin ukhor maka hitungan puasa podonya min ayyamin ukhor di hari-hari yang lain itu orang suwi kalau bahaya kalau puasa bahaya boleh kalau puasa ngandung kalau puasa bahaya boleh kalau puasa ulu berpuasa murtad kalau puasa berbawaan malah berbawaan boleh illa fi syahidi kecuali di dalam mati syahid. Orang yang mati bukan mati syahid wajib dimandiin. Hukumnya fardu kifayah orang Islam terhadap jenazah orang Islam yang lain ada empat ini hukumnya fardu kifayah. Satu daerah tidak ada yang melaksanakan empat ini maka satu daerah itu dosa semua. Pada mati dibiarkan, kalau mandi dibiarkan lagi di kamar sampai bangka busuk, wah dosa semuanya. Ada kaya. Jadi sekali lagi yang tiga berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Satu berjima, dua keluar man, ketiga mati yang bukan mati syahid. Wasada satu tukhtasu bihan nisa'u dan tiga yang kedua tukhtasu dikhususkan biha dengan tiga tadi an nisa'u siapa perempuan. Nah yang tiga ini khusus pilihan lakian termasuk apa tuh wahiyal haidu ialah haid artinya adamul khoriju darah yang keluar minim ro'atin dari perempuan belagot yang sudah sampai siapa perempuan tadi tis'asinina akan umur 9 tahun tis'asinilan tahun darah yang keluar dari farji perempuan yang sudah berumur 9 tahun atau lebih. Kalau sudah keluar darah bante orang tadi disebut bante ini makan bante berdimun orang yang sampai. Kalau lakian bila baliknya pas sudah bante atau belum keluar bante tapi sudah umur 15 sudah balik sudah sampai
Yang dimaksud sudah sampai wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, binian sudah keluar darah head balik, sudah sampai wajib sembahyang, sampai wajib puasa, sampai wajib menutup aurat. Kalau sebelum head kan apa biasa sedikit buka aurat, tapi sudah head wajib, sudah balik, sudah sampai melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Penting. Wan nifasu, kedua nifas, wahwa bermula darah nifas ada mulhoriyu, ialah darah yang keluar akiban wiladati, setelah melahirkan. Darah keluar setelah melahirkan, darah nafsu pas keluar, itu namanya darah nifas. Ka'innahu, karena sesungguhnya darah nifas mujibun, ialah mewajibkan lil muslim mandi, mewajibkan untuk mandi qat'an dengan pasti, harus pasti wajib mandi. Yang ketiga wal wiladatu beranak, melahirkan, al masmubatu yang dibarengi bil balali dengan basah, mujibatun bil ghusli qat'an, juga mewajibkan mandi qat'an dengan pasti. Wal mujarradu anil balal, dan bermula kosong, dikosongkan dari basah, mujibatun, ialah juga wajib mandi bil ghusli, ialah wajib lil muslim untuk mandi fil asohah, di dalam pendapat yang lebih sahih. Nah, tiga ini khusus perempuan, laki-laki kada masuk. Apaan? Satu dua nih, tiga wilayah yang berlaku laki-laki dan perempuan. Satu berjima, dua keluar mandi, tiga mati yang bukan mati syahid. Nah, 6 ini yang mewajibkan mandi. Selain 6 ini sunat, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, mandi hari Idul Adha, mandi kena dari sini, mandi pas masuk Mekah, masuk Madinah, mandi apa lagi, orang kafir masuk Islam, sunat mandi, awak bau sunat mandi. Dari hari Jumat, hari Jumat bilang kan budak nih berapa awaknya. Saya ngamuk kan wadah parah, bisa mulai. Kenapa? Al-madhabatu minal iman, kebersihan sebagian dari jadi orang berigat, suka rigat, awaknya rigat, bajunya rigat, rumahnya rigat, halamannya rigat, semua itu termasuk minal iman. Imannya kurang berarti. Belajar bersih, belajar rapi, belajar bersih. Allah thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah maha bersih dan suka kepada sesuatu yang bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan suka kepada sesuatu yang indah. Besok apa nih? Fardu mandi wajib mandi ada 3. 1 niat, 2 izalatul najis, menghilangkan najis, 3 apabila tadi ada di badan, 3 menyampaikan air ke seluruh bulu rambut, wal basyarati, dan seluruh kulit. Enak. Sekarang yuk kita ke munakaha. Tadi dia mandi 1 jam, setengah jam ibadah, setengah jam munakaha. Kalau berapa?